Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Herawati, NIM 201101001. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan sebagai fungsi manajemen. Yang pertama ada pengertian perencanaan, yang kedua ada pentingnya perencanaan, yang ketiga ada syarat-syarat perencanaan, dan yang keempat yaitu ada langkah-langkah perencanaan. Yang pertama yaitu pengertian dari planning atau perencanaan. Secara etimologi, planning merupakan bentuk ground dari kata plan yang berarti rencana, dan orang yang merencanakan disebut dengan planner. Secara terminologi, menurut Nawawi pada tahun 1985, planning atau planner adalah menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyesuaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa planning atau perencanaan adalah proses kegiatan merumuskan apa yang dilakukan, kapan, di mana, bagaimana dilakukannya, dan serta siapa yang melakukannya. Yang kedua yaitu pentingnya perencanaan. Pentingnya perencanaan sebagai fungsi manajemen. Yang pertama adalah tujuan menjadi jelas dan terarah. Yang dimaksud adalah perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut sehingga komponen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah suatu tujuan yang sama. Dan yang ketiga yaitu menolong mengidentifikasi sebagai hambatan peluang. Yang keempat yaitu membantu pekerjaan lebih efisien dan efektif bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu perencanaan memberikan pandangan. Dan yang keenam yaitu perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai pengawasan. Ketika prosedur kerja sudah ada dan jelas, tentu akan menjadi kontrol dalam pelaksanaan kerja di lapangan, yang diartikan mereka akan bekerja sesuai dengan prosedur sebab perencanaan sebagai pengawasan. Dan yang ketujuh yaitu perencanaan juga membantu mengurangi resiko ketidakpastian. Tiga yaitu syarat-syarat perencanaan atau planning sebagai fungsi manajemen. Yang pertama yaitu jelas. Yang dimaksud jelas yaitu perencanaan dibuat secara rinci dan detail di dalam program-program yang konkret. Yang kedua yaitu terarah pada pencapaian sesuatu. Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam perencanaan harus mengacu pada pencapaian tujuan dari suatu tujuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu berangkat dari data. Jadi datanya itu harus dibuat dengan data yang sebenarnya. Perencanaan dibuat dengan data yang ada. Tidak boleh dibuat dengan data yang mengangan-angan begitu. Yang keempat yaitu akomodatif. Perencanaan dibuat secara fleksibel yang artinya bisa menampung perkembangan baru secara mendadak. Dan yang kelima yaitu berorientasi pada masalah. Jadi berorientasi pada masalah seobjektif mungkin agar pemecahan masalah dan penyelesaiannya itu bisa berkembang. Dan yang keenam yaitu melibatkan komponen berorganisasi. Jadi kita harus memahami dan mengerti setiap komponen atau unsur organisasi tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu langkah-langkah perencanaan atau planning dalam fungsi manajemen. Yang pertama ada forecasting, yaitu membuat pikiran apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi pemikiran tersebut harus didasarkan atas faktor-faktor organisasi baik yang bersifat komersional maupun situasional. Dan yang kedua yaitu objektif atau perumusan tujuan. Jadi tujuan harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan benar-benar mengarah pada suatu yang sama atau suatu tujuan yang sama. Dan yang ketiga yaitu policy, yaitu perumusan kebijaksanaan. Jadi kita harus mengidentifikasi kegiatan dalam pencapaian tujuan agar mendapatkan gambaran luas mengenai kegiatan yang dapat dilakukan.
Yang keempat yaitu programming, seleksi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada langkah polisi. Yang kelima yaitu prosedur atau merumuskan langkah-langkah. Jadi kegiatan yang sudah diseleksi dari dalam langkah-langkah programming akan diuraikan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang artinya memilih kegiatan yang mana harus diprioritaskan. Jadi kita harus mengerjakannya terlebih dahulu. Yang keenam yaitu schedule. Schedule yaitu penjadwalan terhadap kegiatan yang sudah diprioritaskan atau yang kita lakukan terlebih dahulu. Jadi, kesimpulan dari planning atau perencanaan fungsi manajemen adalah bahwa pencapaian tujuan organisasi akan terwujud dengan baik apabila didukung dengan adanya perencanaan yang baik. Kualitas dan unggulan suatu organisasi, lembaga, institusi dapat dilihat dari bagaimana visi dan perencanaan yang telah dipersiapkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.